Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi 2 kali ini akan kalian pelajari di bab persamaan trigonometri untuk mata pelajaran matematika peminatan adalah persamaan trigonometri bentuk sederhana. Nah, di sini ada bentuk fungsi sinus, bentuk fungsi kosinus, dan bentuk fungsi tangen. Nah, pertama yang ini ya, bentuk fungsi sinus. Bentuk fungsi sinus yaitu sinus X sama dengan sinus alfa. Nah, untuk penyelesaiannya, yang ini dalam derajat, dia ada dua bentuk penyelesaian. Yang pertama, X1 sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Kemudian X2 sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Itu jika dalam bentuk derajat. Kemudian untuk yang kedua itu dalam bentuk radian. Nah, untuk yang dalam bentuk radian tinggal kalian rubah yang ini nih, 360 derajat dan 180 derajatnya. Nah, yang 360 derajat dan 180 derajat ini konversinya. 180 derajat itu sama dengan 1 V radian. Kemudian 360 derajat itu sama dengan 2 V radian. Nah, nanti tinggal konversi saja dengan aturan yang ini. Jadi nanti kalau ditulis ulang penyelesaian untuk fungsi sinus dalam bentuk radian, X1 itu akan sama dengan alfa ditambah K kali yang 360 derajatnya dirubah menjadi 2pi. Kemudian untuk X2 nya sama dengan yang 180 derajat diubah menjadi 1pi. Pi dikurangi, ikutin polanya, dikurangi alfa, kemudian ditambah K dikali yang 360 derajat ini dirubah ke dalam bentuk 2pi. Gitu ya. Jadi kalian tinggal hafalkan salah satu saja, misalnya yang dalam derajat saja. Nah, nanti untuk yang dalam bentuk radiannya tinggal kalian konversi saja. Yang berupa derajat yaitu yang 360 derajat menjadi 2pi, kemudian yang 180 derajat menjadi 1pi. Nah, itu untuk penyelesaian fungsi sinus, yaitu sinus X sama dengan sinus alfa. Kemudian yang kedua itu ada fungsi kosinus. Nah, fungsi kosinus itu bentuknya adalah kosinus X sama dengan kosinus alfa. Penyelesaiannya sama seperti fungsi sinus, yaitu ada dua untuk X1 dan X2. Nah, kemudian untuk X1 nya itu adalah alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian untuk X2 nya itu adalah negatif alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, untuk X1 nya itu sama dengan fungsi sinus, X1 sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Kemudian untuk X2 nya yang fungsi sinus adalah 180 derajat min alfa. Kemudian untuk fungsi kosinus X2 nya yaitu negatif alfa. Nah, ini yang dalam bentuk derajat. Untuk yang dalam bentuk radian tinggal kalian rubah yang 360 derajat ini menjadi 2pi gitu ya. Jadi kalian cukup menghafalkan yang bentuk derajatnya saja. Untuk yang bentuk radian nanti tinggal kalian konversikan yang bentuk derajat yang 360 derajat ini ke dalam bentuk 2pi. Nah, kemudian yang ketiga itu ada fungsi tangen. Fungsi tangen bentuknya adalah tangen X sama dengan tangen alfa. Nah, untuk fungsi tangen ini agak sedikit berbeda dengan fungsi sinus dan fungsi kosinus yang penyelesaiannya ada dua. Untuk fungsi tangen penyelesaiannya adalah X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Gitu ya. Ini untuk yang bentuk derajat. Untuk yang bentuk radian tinggal kalian ubah yang 180 derajat ini menjadi 1pi. Jadi nanti bentuknya adalah X sama dengan alfa ditambah K dikali pi. Oke. Nah, kita coba apply bentuk penyelesaian ini ke dalam contoh soal. Di sini sudah ada beberapa contoh yang akan kita bahas. Yang pertama, untuk X dari 0 derajat sampai 360 derajat. Pertanyaannya adalah, tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri berikut. Yang pertama. Oke. Yang pertama kita jawab di lembar yang ini ya, yang baru. Nah,
dia range-nya itu adalah X-nya 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, ini harus diperhatikan juga bahwa ini adalah batasan hasilnya. Jadi si hasilnya itu tidak boleh kurang dari 0 derajat dan tidak boleh lebih dari 360 derajat. Kita coba yang pertama, yaitu yang sinus X sama dengan 1/2 akar 3. Sinus X sama dengan 1/2 akar 3. Oke, kalau kita lihat kembali ke atas bahwa bentuk umum dari fungsi sinus adalah sinus X sama dengan sinus alfa. Sementara ini adalah sinus X sama dengan 1/2 akar 3. Artinya ada yang harus dirubah dulu sedikit biar bentuknya itu sama dengan yang ini, sinus X sama dengan sinus alfa. Nah, artinya kalian tinggal tulis ulang yang sinus X karena sudah sama. Jadi sinus X sama dengan, nah kemudian yang 1/2 akar 3 ini kalian lihat di tabel sinus berapa yang nilainya 1/2 akar 3 gitu ya. Nah, kalau yang dari pertemuan pertama mengerjakan, kalian pasti akan tahu bahwa yang sinus yang nilainya 1/2 akar 3 itu adalah 60 derajat. Jadi sinus 60 derajat. Nah, gitu ya. Setelah ini artinya si alfanya yang mana? Alfanya itu ini ya, 60 derajat. Nah, ini itu adalah alfa. Nah, setelah bentuknya seperti ini, kalian mulai ke bentuk penyelesaian yang ini nih, sinus X sama dengan sinus alfa. Penyelesaiannya itu tadi ada dua, yang X1 dengan X2. Kita tulis dulu. Yang pertama penyelesaiannya itu adalah ini kan, X1 sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Oke, nah sekarang kita substitusi. Kalian kan sudah punya alfanya di sini yaitu 60 derajat. Jadi X1 sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, kalian fokus ke bentuk yang ini. Nah, kemudian setelah ini kalian substitusikan mulai dari nilai K sama dengan 0. Jadi X1 tulis kembali sama dengan 60 derajat ditambah K-nya diganti oleh 0 dikali 360 derajat. Jadi diikutin polanya ya, hanya K-nya saja yang diganti oleh 0. Jadi X1 sama dengan 60 derajat kemudian ditambah 0 dikali 360 derajat yaitu 0. Jadi X1 nya sama dengan 60 derajat tambah 0, 60 derajat. Kita lihat di pertanyaannya bahwa si X nya itu adalah dari 0 sampai 360 derajat. Artinya yang 60 derajat ini masuk nggak ke rentang yang ini? Oke, kira-kira masuk nggak? Masuk ya. Artinya yang X1 sama dengan 60 derajat ini memenuhi himpunan penyelesaian. Kemudian sekarang kita substitusikan, tadi kan K sama dengan 0 yang ini. Nah, sekarang K sama dengan 1. Kita coba substitusikan K sama dengan 1 ke bentuk yang X1 yang ini. X1 sama dengan 60 derajat ditambah K-nya diganti oleh 1 dikali 360 derajat. Jadi X1 sama dengan 60 derajat ditambah 1 kali 360 derajat yaitu 360 derajat. Jadi X1 nya sama dengan 60 derajat tambah 360 derajat jadi 420 derajat. Nah, kalian cek lagi ke pertanyaan. Di pertanyaan ada bahwa si X-nya itu dari 0 sampai 360 derajat. Nah, 420 derajat ini memenuhi atau tidak? Nah, tidak ya. Kalau tidak, artinya yang ini jangan dibawa. Artinya X1 sama dengan 420 derajat tidak memenuhi. Nah, jika setelah kalian substitusikan tidak memenuhi, artinya sudah tidak usah dilanjutkan ke K sama dengan 2 dan seterusnya. Berarti cukup berhenti di K sama dengan 1 yaitu yang tidak memenuhi. Nah, setelah kalian menghitung ternyata tidak memenuhi, kalian mulai ke penyelesaian kedua yaitu yang X2 yang ini ya. Oke. X2 itu sama dengan yang ini 180 derajat min alfa itu ditambah K kali 360 derajat.
Oke, sekarang kita substitusi alfanya. Alfanya itu X2 sama dengan, tadi alfanya yang ini ya, 60 derajat. Jadi 180 derajat dikurangi 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Jadi X2 sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat, 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Artinya untuk penyelesaian yang kedua itu adalah kalian substitusikan, nanti K-nya kebentuk yang ini. X2 sama dengan 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sama seperti tadi langkahnya, kalian substitusikan mulai dari K sama dengan 0. Oke, jadi untuk K sama dengan 0, bentuknya yang ini menjadi X2 sama dengan 120 derajat ditambah K-nya diganti oleh 0 dikali 360 derajat. Jadi X2 sama dengan 120 derajat ditambah 0 kali 360 derajat, 0 ya. Jadi X2 nya sama dengan 120 derajat ditambah 0, 120 derajat. Kemudian cek ulang ke pertanyaan yang 120 derajat ini apakah masuk ke X yang memenuhi atau tidak. Nah, kita lihat bahwa X-nya itu dari 0 sampai 360 derajat. Artinya si 120 derajat masuk ke sini ya, ke nilai X. Kalau memenuhi, kalian tandai saja dengan bentuk kotak kayak gini. Untuk segi 4. Jadi, oh ini masuk gitu. Ya, tadi kan yang masuk ini 60 derajat, 120 derajat. Lalu lakukan langkah yang sama setelah kalian memasukkan nilai X sama dengan 0. Kalian substitusikan nilai X sama dengan 1. Jadi bentuknya yang ini, X2 itu akan sama dengan 120 derajat ditambah K-nya diganti oleh 1 dikali 360 derajat. X2 sama dengan 120 derajat, kemudian ditambah 1 kali 360 derajat, yaitu 360 derajat. Jadi X2-nya sama dengan 120 derajat ditambah 360 derajat, yaitu 480 derajat. Cek ke nilai X memenuhi apakah tidak, bahwa X-nya dari 0 sampai 360 derajat, artinya yang 480 derajat ini tidak memenuhi yang dibutuhkan gitu ya. Jadi yang 480 ini tidak akan masuk ke himpunan penyelesaian. Kalian tandai saja bahwa X sama dengan 480 derajat itu tidak memenuhi. Jika perhitungan kalian sudah tidak memenuhi, kalian tidak usah lanjut ke nilai K yang selanjutnya. Artinya di sini sudah bisa kalian simpulkan bahwa, nah untuk soal yang ini harusnya ke pinggir ya ngerjainnya. Oke, nggak apa-apa. Sinus X sama dengan 1/2 akar 3, kemudian 1/2 akar 3 nya dirubah dulu menjadi sinus 60 derajat. Ini kalian bisa lihat di tabel, sehingga setelah bentuknya sin X sama dengan sin 60 derajat, nanti 60 derajatnya ini menjadi nilai alfa. Kemudian karena ini fungsi sinus, bentuk penyelesaiannya ada dua, yaitu untuk X1 yang ini alfa ditambah K kali 360 derajat. Kemudian untuk yang X2 sama dengan 180 derajat min alfa. Ini ya, Ibu ingatkan ke kalian bahwa yang harus dikerjakan itu yang ada di dalam kurung terlebih dahulu gitu ya. Jadi ini 180 derajat kurangi 60 derajat dulu, hasilnya berapa, kemudian nanti hasilnya itu dijumlahkan dengan hasil yang ini. Oke, nah ini penyelesaian kedua. Nah, nanti setelah selesai kalian tulis di bawah kesimpulannya bahwa himpunan penyelesaian, Ibu singkat dengan HP ya, himpunan penyelesaian sama dengan tanda kurung kurawal. Ini tandanya harus kurung kurawal, nggak boleh tanda kurung biasa. Nah, tadi yang mana saja X-nya? 60 derajat dan 120 derajat. Kalian pisahkan dengan tanda koma, 60 derajat dan 120 derajat. Itu ya, ini untuk yang pertama. Oke. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang kayak kita lihat ya. Yang A sudah, kemudian yang B bentuknya sama dengan ini ya. Sinus X sama dengan sinus 40 derajat. Yang ini juga nanti bentuknya yang nomor A itu bentuknya kan menjadi sinus X sama dengan sin
sinus 60 derajat, jadi tinggal kalian lanjutkan ke penyelesaian yang tadi. Nah, kemudian kita coba bahas yang nomor C. Ini ada negatifnya. Oke. Yang C itu adalah sinus X sama dengan negatif 1/2. Nah, kalian sudah belajar di pertemuan pertama tentang kuadran. Di sini sinus yang bernilai negatif itu ada di kuadran berapa saja? Oke, nanti kalian buka lagi catatan yang di pertemuan pertama bahwa ada 4 kuadran. Kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan kemarin sudah dibahas bahwa di kuadran pertama itu semuanya positif. Kemudian di kuadran kedua yang positif itu hanya sinus dan kosekan. Di kuadran ketiga itu yang positif hanya tangen dan kotangen. Serta di kuadran keempat yang positif itu hanya kosinus dan sekan. Nah, artinya ketika nilai sinus ini ada negatif, dia kemungkinan si sudutnya ada di kuadran 3 atau kuadran 4. Gitu ya. Karena sinus positif itu hanya di kuadran 2 dan kuadran 1. Nah, sinus positif di kuadran 2 dan di kuadran 1. Nah, artinya kemungkinan ada di kuadran 3 atau kuadran 4. Nah, misal kita mau ngambil yang kuadran 3 nih. Ambil aja salah satu. Ya, nggak usah dua-duanya ya. Nah, kalau di kuadran 3 artinya di sini kan. Nah, si sinus ini terletak di sini antara 180 derajat dan 270 derajat. Nah, kalian gunakan sudut relasi untuk mengubah nilai negatif 1/2 ini ke dalam bentuk derajat. Nah, caranya gimana? Kalian tulis kembali dulu sinus X-nya sama dengan, ini kan mau dirubah ke dalam bentuk sinus ya, yang negatif 1/2 sinus. Dan kita ambilnya yang kuadran 3, yang di sini nih. Nah, artinya sudut relasinya bisa kalian gunakan 180 derajat dan 270 derajat. Cuman yang paling aman itu adalah gunakan 180 derajat karena nanti sinusnya akan tetap, tidak usah dirubah. Nah, gitu ya. Kalau kalian menggunakan sudut relasi 180 derajat dan 360 derajat, itu membuat sinusnya itu akan tetap menjadi sinus. Nah, nanti perubahannya biar tidak keliru, jadi kalian gunakan saja untuk sudut relasi biar mudah, itu 180 derajat dan 360 derajat. Oke, kita gunakan yang 180 derajat. Nah, kalau menggunakan yang 180 derajat karena dia berada di kuadran 3, artinya harus ditambah karena arahnya ke sini ya. Gitu ya. Nah, 180 derajat kira-kira harus ditambah berapa? Nah, kalian cari di tabel yang kemarin nilai sinus berapa yang nilainya yaitu 1/2 gitu ya. Kalau kalian kemarin mengerjakan pasti kalian punya tabelnya bahwa yang nilainya 1/2 itu adalah sinus 30 derajat. Berarti sinus 180 derajat ditambah, karena 1/2 ini adalah sinus 30, berarti ditambah 30 derajat. Gitu ya. Oke. Jadi nilai sinus X itu sama dengan sinus 180 derajat tambah 30 derajat, yaitu 210 derajat. Nah, bentuknya sudah sama dengan bentuk umum fungsi sinus, yaitu sinus X sama dengan sinus alfa. Nah, jika bentuknya sudah sama, maka kalian lakukan bentuk penyelesaian yang tadi, yaitu X1 dan X2, yang ini ya. Oke, yang pertama, X1 sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Alfanya yang mana? Alfanya yang ini ya. Ini adalah alfa. Alfanya 210 derajat. Kemudian bentuk penyelesaian yang pertama itu gunakan X1. Sorry. Ini kita substitusikan dulu biar kaliannya nggak pusing. X1 sama dengan alfanya diganti oleh 210 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kalian tandai. Kemudian setelah ada bentuknya, kalian substitusikan mulai dari nilai K sama dengan 0. Pertama, untuk nilai K sama dengan 0,
X1 sama dengan, ikutin ya, 210, ikutin polanya, 210 derajat ditambah K-nya diganti oleh 0 dikali 360 derajat. Jadi X1 itu sama dengan 210 derajat ditambah 0 kali 360 derajat 0. Jadi X1 nya sama dengan 210 derajat. Nah, kemudian coba kalian lihat bahwa X nya itu memenuhi atau tidak. Di sini X nya dari 0 sampai 360 derajat. Nah, jadi yang X sama dengan 210 derajat itu memenuhi. Kalian tandai bahwa X sama dengan 210 derajat memenuhi himpunan penyelesaian. Kemudian kalian substitusikan nilai K sama dengan 1 ke bentuk yang ini. X1 sama dengan 210 derajat ditambah K-nya diganti oleh 1 dikali 360 derajat. Jadi X1 sama dengan 210 derajat ditambah 1 kali 360 derajat, yaitu 360 derajat. Jadi X1 nya sama dengan 210 tambah 360, 570 derajat. Nah, X 570 derajat apakah memenuhi X dari 0 sampai 360 derajat? Nah, tidak ya. Maka ini tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian, jadi kalian tandai dengan tidak memenuhi. Nah, jika perhitungan sudah tidak memenuhi, kalian hentikan sampai di sini, kemudian kalian lanjut ke penyelesaian berikutnya yaitu X2. Yang ini ya. Yang kedua itu adalah X2 sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambahkan dengan K dikali 360 derajat. Oke. Kita substitusikan alfanya dengan 210 derajat. Jadi X2 sama dengan 180 derajat dikurangi 210 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Oke. Nah, jadi X2 nya ini sama dengan 180 derajat dikurangi 210 derajat, yaitu negatif 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Oke, jadi nanti kalian pakai bentuk yang ini ya untuk mensubstitusi K nya. Pertama kalian substitusikan untuk nilai K sama dengan 0. X2 sama dengan negatif 30 derajat ditambah K-nya diganti oleh 0 dikali 360 derajat. Jadi X2 sama dengan negatif 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat, yaitu 0. Jadi X2 nya sama dengan negatif 30 derajat. Oke. Negatif 30 derajat memenuhi tidak untuk nilai X dari 0 sampai 360? Tidak ya, karena ini negatif, berarti tidak memenuhi. Nah, jika tidak memenuhi, nah kalau bentuknya kayak gini ya, kalau yang tadi kan bentuknya memang dari awal positif, yang ini positif 210, kemudian yang tadi yang sebelumnya juga coba dilihat lagi, ini yang tadi pertama positif 60 derajat, kemudian yang ini positif 120 derajat. Nah, kalau yang positif memang sikanya ini biasanya dia naik gitu, jadi berhenti di tidak memenuhi. Nah, kalau ini biasanya dari 0 tuh ada tidak memenuhi dulu, tapi kalian coba lanjutkan. Kalau misalnya si ininya negatif gitu, sudut yang ininya, kita coba lanjutkan ke K sama dengan 0. Ke K sama dengan 1. Tadi kan K sama dengan 0. Nah, sekarang K sama dengan 1, kita coba dulu. Jadi jangan berhenti ketika ini udah tidak memenuhi, berhenti nih. Nah, kalau yang sudut ini bentuknya negatif, kalian coba lanjutkan dulu gitu. Jadi X2 sama dengan negatif 30 derajat ditambah K-nya diganti oleh 1 dikali 360 derajat. Jadi X2 nya sama dengan negatif 30 derajat ditambah
1 kali 360 derajat, 360 derajat. Sambil ada iklan ya, ada tukang tahu bulat. X2 sama dengan negatif 300 negatif 30 derajat ditambah 360 derajat. Jadi kalian punya hutang 30 derajat, kemudian sama kalian dibayar 360 derajat, artinya kalian punya kembalian yaitu 330 derajat. Gitu ya. Nah, memenuhi tidak? Memenuhi ya. Sorry. Oke. Nah, kemudian lanjut ke yang K sama dengan 2. Nah, cuman coba kalian lihat sekilas aja, si K ini diganti oleh 2 kali 360 derajat itu udah 720 derajat ya. 720 derajat nanti ditambah negatif 30 derajat, dia masih ada di kisaran 600 derajat, 690 derajat berarti gitu ya. 690 derajat udah tidak memenuhi rentang yang ini, jadi udah kalian cukup sampai sini dan tidak usah dilanjutkan. Nah, setelah selesai himpunan penyelesaiannya itu akan sama dengan yang ini ya, tadi 210 derajat dan 330 derajat. 330 derajat. Nah, oke. Nah, sekarang berbicara tentang soal memenuhi dan tidak memenuhi, terus harus berhenti di perhitungan yang mana nih? Nah, kita coba lihat ke sini nih. Oke. Nah, contohnya ini sebetulnya kalau kalian kotret, kalau kalian udah paham konsepnya, itu kan mulai dari K sama dengan 0 ya, kalian sudah bisa terhitung gitu, bahwa ketika K sama dengan 0 kali 360 derajat, 0 tambah 210 derajat, hasilnya 210 derajat, itu artinya memenuhi nilai X yang dibutuhkan. Nah, kemudian kan kalian lanjut ke K sama dengan 1. Kalau K-nya sama dengan 1 nih, 1 kali 360 derajat, 360 derajat ditambah 210 derajat ya udah lebih gitu kan, 570 derajat. Itu udah tidak memenuhi nilai X yang dibutuhkan, artinya kalian udah berhenti di nilai K sama dengan 1. Nah, untuk yang nilai tidak memenuhi itu boleh kalian tidak tulis di buku atau di buku latihan kalian, tapi jangan sampai ada yang nilai X yang memenuhi terlewat. Nah, biar aman, kalian memang mending disubstitusikan dulu saja sampai kalian ketemu nilai yang tidak memenuhi gitu. Tapi kalau misalnya udah yakin nih bahwa kalau K sama dengan 1 itu udah terhitung bahwa tidak akan memenuhi, udah tidak akan ditulis misalnya perhitungannya, itu tidak jadi masalah. Kalau memang ternyata yang nilai yang memenuhinya hanya 210, tapi ternyata ke bawahnya itu masih banyak nilai yang memenuhi. Nah, sementara tidak kalian hitung. Nah, itu yang nantinya akan menyebabkan kesalahan dalam himpunan penyelesaian. Gitu ya. Nah, untuk ini, jadi untuk yang tidak memenuhi yang ini, kalau sudah paham konsepnya, kemudian setelah kalian hitung bahwa ini mah tidak akan memenuhi, tidak akan ditulis, itu tidak masalah. Yang penting memang benar bahwa pasti bahwa dia berhenti di K sama dengan 0. Nah, gitu ya. Ini untuk yang sinus. Nah, kemudian ini sebetulnya sinus tuh ada yang bentuknya satu lagi. Di sini kan ada contoh ya. Nah, 2 sin X sama dengan 1. Sama Ibu paling dikasih cara membuat bentuk ke bentuk umum fungsi sinusnya saja. Nanti bisa kalian lanjutkan perhitungannya ya. Ini karena masih banyak yang harus dibahas. Oke. Nah, 2 sinus X ini untuk yang D, 2 sinus X sama dengan 1. Nah, untuk penyelesaian persamaan trigonometri bentuk sederhana ini harus kalian rubah dulu ke dalam bentuk fungsi umumnya. Sehingga yang 2 sinus X sama dengan 1 ini harus kalian rubah. Bagaimana caranya? 2 sinus X sama dengan 1 ini menjadi bentuk sinus X sama dengan sinus alfa. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa di ruas kiri itu hanya ada sinus X saja. Artinya
untuk soal yang ini, biarkan sinus X ini sendirian di ruas kiri. Itu kan ya. Satunya yang di ruas kanan taruh lagi, nah duanya kemana? Duanya pindahkan ke ruas kanan dengan sistem perkalian, ketika pindah dia jadi pembagian ketika pindah ruas gitu ya. Jadi ketika 2 dikalikan sinus X, dia berubah ke ruas kanan, jadi 1/2. Nah, sudah ini kalian kembali ke cara yang ini. Nah, yang sinus X sama dengan 1/2 akar 3 bagaimana? Nih, kalian cari di tabel 1/2 akar 3 ini nilai dari sinus berapa, gitu kan ya. Jadi sinus X ini sama dengan yang 1/2 itu, yaitu sinus 30 derajat. Jadi sinus X sama dengan sinus 30 derajat. Nah, setelah menjadi bentuk umum fungsi sinus, nanti kalian lanjutkan ke 2 langkah yang ini. Oke, tadi kan udah dibahas bagaimana caranya, nanti sama kalian dicoba. Oke, pertemuan kali ini kayaknya cukup sampai fungsi sinus dulu ya. Nanti pertemuan berikutnya kita belajar yang fungsi kosinus sama fungsi tangannya. Oke, atau gini aja deh, coba kalian pelajari dulu. Nah, sekarang sampai fungsi sinus dulu. Kemudian nanti sama ibu dikasih latihan yang fungsi sinus. Kemudian nanti juga dikasih PR kalian untuk mempelajari fungsi kosinus dan fungsi tangan. Sehingga di pertemuan berikutnya, ketika kalian belajar yang persamaan trigonometri bentuk fungsi kosinus dan fungsi tangan, kalian sudah punya dasar untuk mempelajari itu. Oke, nanti tugasnya sama ibu di-share di Google Classroom. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Untuk sesi tanya jawab, kalian bisa gunakan fasilitas grup di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.